Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Saskia Bella dengan NIM 2321017, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang konseling pendekatan Gestalt dengan teknik kursi kosong. Teknik empathy care dalam konseling Gestalt adalah metode terapeutik yang digunakan untuk membantu klien mengeksplorasi konflik emosional klien yang belum terselesaikan dengan orang lain. Dalam teknik ini, klien berbicara dengan kursi kosong yang diasumsikan sebagai representasi dari seseorang atau bagian dari dirinya sendiri, seperti top dog dan underdog. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Muza. Iya, Bu. Ada keperluan apa ya Mbak Muza datang kemari? Apakah ada yang ingin Mbak Muza bicarakan dengan Ibu? Iya, Bu, tapi Ibu janji ya jangan bilang ke siapapun. Iya Mbak Muza, tenang aja, nggak usah ragu-ragu untuk menceritakan apa yang ingin Mbak Muza ceritakan ke Ibu. Karena dalam BK kita menggunakan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Muza tidak perlu khawatir untuk menceritakan ke saya, karena ini rahasia kita berdua. Iya, Bu, terima kasih. Tapi di sini Ibu memiliki waktu hanya 30 menit, karena habis ini Ibu akan mengadakan rapat dengan dosen lain. Gak apa-apa deh, Bu, yang penting Ibu sudah mau meluangkan waktunya buat saya. Oke, kalau begitu silakan ceritakan ke Ibu. Iya, Bu, jadi gini ceritanya, saya itu punya kakak. Lalu, Kakak saya itu laki-laki, namanya Nando. Kakak saya itu suka nyuruh-nyuruh saya, Bu. jadi kakak Mbak Muza itu suka nyuruh Mbak Muza ya? Iya, Bu, betul. Kakak Mbak Muza itu menang sendiri ya? Iya, Bu, betul. Di tempat kerja saya, bos saya itu mirip sama kakak saya, Bu, kelakuannya. Oh ya? Mirip seperti apa? Suka nyuruh-nyuruh saya, benar-benar saya, marah-marahin saya capek, Bu. Maaf, kalau boleh tahu Mbak Muza kerja di mana ya? Saya kerja di DP Mall, Bu. Oh, DP Mall. Sebagai apa? Saya kerja sebagai penyaji itu loh, Bu, yang ngasih makanan konsumen. Oh, waiters. Lalu? Terus bos saya suka bentak-bentak saya, persis seperti kakak saya. Kan kontrak dari awal itu saya cuma sebagai penyaji, Bu. Ya, Ibu dapat memahami perasaan Mbak Muza. Pasti tidak nyaman ya? Iya, Bu, seperti itu. Saya disuruh cuci piring, disuruh bersihin piring-piring yang ada di konsumen yang udah kotor itu, Bu. Kan tidak sesuai dengan kontrakan saya. Kan capek, Bu, disuruh kayak gitu. Wah, tapi bagus sekali. Selain kuliah rajin, ternyata kerja juga. Mbak memiliki kelebihan pengalaman yang lebih dibanding dengan teman-teman lainnya. Iya sih, Bu. Lalu, Masalahnya itu saya tidak suka dengan bos saya, Bu. lalu keadaan seperti apa sekarang? Dia itu bentak-bentak saya, Bu. Pas saya baru bawain makanan ke konsumen itu, bos saya bentak saya, Bu. Hei, Muza, kenapa itu nggak diambil? Sekalian kotor itu, cepetan diambil. Dengan nada keras, Bu. Saya kan jadi malu. Iya, Ibu dapat memahami perasaan Mbak Muza. Lalu ketika bos Mbak Muza seperti itu, apa yang Mbak Muza lakukan? Ya, saya bilang, iya Pak, gitu aja. Selama ini ketika bos Mbak Muza itu disuruh-suruh, itu dilakukan atau menghiraukannya? Iya, saya melakukannya. Selama ini ketika bos Mbak Muza menyuruh ini itu dampak positif
Selama ini ketika bos Mbak Muza menyuruh ini itu, dampak positif apa yang Mbak Muza dapatkan? Sebenarnya ya ada, Bu. Coba sebutkan. Iya, saya lebih terampil, sekatan, disiplin, saya bisa bagi waktu, tapi saya itu jengkel. Hanya jengkel. Oke, dari situ kita bisa lihat perbandingannya. Dampak positif yang Mbak Muza dapatkan, Mbak Muza akan lebih terampil, cekatan, disiplin, dan bisa bagi waktu. Dan dampak negatifnya, Mbak Muza hanya jengkel. Apa yang Mbak inginkan? Saya pengen nyaman kerja di situ, Bu. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu mempunyai teknik, namanya teknik kursi kosong. Jadi, nanti Mbak Muza memainkan peran. Peran Mbak Muza sebagai top dog dan underdog. Top dog adalah orang yang memiliki kuasa, orang yang pegang kendali, dalam hal ini bosnya Mbak Muza sendiri. Kemudian, berperan sebagai underdog, yaitu pihak yang merasa tersakiti atau tertekan, dalam hal ini yaitu Mbak Muza sendiri. Jadi di sini ibu memiliki kursi kosong. Nanti Mbak Muza dapat memerankan top dog dan underdog yang telah ibu jelaskan. Nanti Mbak Muza duduk di kursi kanan dan berperan sebagai top dog atau bos Mbak Muza. Peran saja selama ini, bagaimana bos Mbak Muza itu menyuruh-nyuruh Mbak Muza, kata-katanya seperti apa. Kemudian pindah lagi ke kursi sebelah kiri, berperan sebagai underdog. Respon seperti apa Mbak Muza terhadap bosnya, dan juga sebaliknya bosnya Mbak Muza merespon seperti apa. Apakah Mbak Muza mau mencobanya? Boleh. Iya Mbak. Bagaimana, apakah Mbak Muza sudah paham? Sedikit paham sih, Bu. Baik, kita bisa mulai ya. Baik, selanjutnya Mbak Muza duduk di kursi sebelah kanan. Mbak Muza berperan seolah-olah Mbak Muza itu bos Mbak Muza. Perankan bagaimana bos Mbak Muza ketika menyuruh-nyuruh Mbak Muza, dengan kata-katanya atau tindakannya, atau ekspresi ketika bos Mbak Muza menyuruh Mbak Muza. Baik, jadi gini, Bu. Bos saya itu kan suka nyuruh-nyuruh saya. Dia duduk di samping kasir dengan cengking menyilang begini. Sok berkuasa banget dia. Baik, mari kita peragakan. Hei Muza, piringnya sekalian diambil, yang kotor juga diambil, cuci di belakang. Dia bilang kayak gitu, Bu. Baik, sekarang Mbak Muza coba berpindah di kursi sebelah kiri, mendaratnya di kursi sebelah kiri. Iya Pak, udah. Udah? Kira-kira respon dari bos kamu itu seperti apa? Udah. Kamu itu kerja nggak benar. Hari ini hari Minggu, banyak pengunjung. Reaksi Mbak Muza seperti apa? Silakan pindah lagi. Iya, sebentar Pak. Mungkin Mbak Muza dapat memberikan senyuman, ekspresi ceria. Mbak Muza nanti biar hatinya Mbak Muza itu terasa tidak merasa tertekan. Gitu ya, Bu. Iya, mungkin dicoba kembali respon Mbak Muza terhadap bosnya, kali ini dengan senyuman dan ekspresi ceria Mbak Muza. Iya, Bu. Nah, seperti itu bagus. Bagaimana kalau pakai senyuman, perasaannya seperti apa? Iya, deg-degan. Nah, itu bagus. Gimana kalau Mbak Muza seperti itu? Setidaknya lebih nyaman seperti itu, bukan? Iya juga sih, Bu. Baiklah, itu tadi dari apa yang telah dilakukan itu tadi agar bisa berbicara yang baik Mbak Muza dengan bosnya, agar Mbak Muza juga merasa nyaman. Kira-kira bisa tidak? Nggak tahu, Bu. Saya belum berani, tapi akan saya coba. Iya, nanti silakan dipraktekkan. Saya Di depan bos kita. Iya, nanti silakan dipraktekkan di depan bos Mbak Muza. Seperti tadi ketika Mbak Muza jadi underdog
membuatnya. Kemudian nanti apa yang akan Mbak Muza lakukan ini dan praktik tadi. Saya akan mencoba merespon dengan senyuman seperti tadi ketika kita praktek kursi kosong. Sekarang jam berapa ya, Bu? Jam 3:30. Mbak Muza kerja jam berapa? Besok jam 2. Oke, besok beneran dong ya Mbak Muza harus berani bersikap seperti itu tadi biar merasa nyaman. Iya, Bu. Baik, kalau begitu kapan Mbak Muza akan memberikan hasilnya, menceritakan hasilnya kepada Ibu? Saya free besok jam 12 pas istirahat. Ibu bisa kan besok? Iya, bisa. Baiklah, kalau begitu Ibu tunggu hasilnya nanti Mbak Muza akan datang ke sini ya. Iya, Bu. Sekarang saya harus pulang. Terima kasih atas bantuannya. Ya.